Ya, pada video kali ini saya akan menjelaskan perkenalan ke Arduino board atau yang sekarang nanti akan kita pakai di embedded system Arduino Uno. Nah, ini adalah tampilan dari Arduino Uno atau tampilan vektor grafiknya dari atas. Nah, Arduino Uno itu adalah board di mana mikroprosesornya berbasis Atmega 328. Nah, di mana Arduino Uno itu bisa dihubungkan menggunakan kabel USB dan juga bisa menggunakan. Nah, jika pada gambar di sini merupakan letak USB portnya. Nah, lalu Arduino Uno juga memiliki memori atau RAM sebesar 32 KB. 0,5 KB untuk bootloader, 2 KB untuk SRAM, dan 1 KB untuk EEPROM. Nah, lalu untuk pin-pin penting yang ada di Arduino, yang pertama adalah pin power. Nah, ini merupakan kelompok dari pin power. Yang pertama ada VIN. Nah, VIN ini berarti adalah voltase masuk dari sumber eksternal, yang berarti di luar dari Arduino itu sendiri. Ini adalah pin 5 volt, berarti Arduino ini akan memberikan daya 5 volt ke komponen Arduino yang lain. Nah, yang 3,3 volt ini sama seperti 5 volt, namun voltasenya itu 3,3. Nah, lalu ada 2 pin untuk ground, yang berarti pin dimana alirannya dialirkan ke ground. Nah, sekarang untuk yang bagian analog. Di sini merupakan pin input dari analog. Untuk A4 dan A5 memiliki fungsi khusus yaitu komunikasi TWI. Nah, lalu di sini ada juga pin analog yang disebut RF. Nah, pin ini dia akan memberikan referensi tegangan untuk input analog. Jadi dia ngasih tahu tegangannya berapa. Lalu di sini ada pin reset, yaitu untuk melakukan reset ke microcontroller itu sendiri atau mengatur pin menjadi low, kondisi low. Nah, lalu ini ada input dan output. Yang pertama adalah pin 0 dan 1, di mana digunakan untuk menerima dan mengirimkan TTL data serial. Lalu ini adalah pin yang biasanya orang gunakan untuk menyambungkan Arduino mereka dengan komponen-komponennya. Bisa dilihat terdiri dari pin 2 sampai 11 yang menyediakan output PWM 8 bit. Lalu di sini terdapat pin 10, 11, 12 dan 13, di mana masing-masing memiliki fungsinya itu mendukung komunikasi SPI atau bisa dibilang fitur tambahan, di mana pin 10 adalah SS, 11 adalah MOSI, 12 ada MISO, dan 13 ada SCK. Nah, yang perlu diingat adalah memang pin-pin ini memiliki fungsi khusus lagi sendiri, tetapi hanya akan digunakan jika ingin melakukan hal tertentu atau tugas tertentu. Lalu yang terakhir ini adalah pin 13, sefungsinya juga sama input-output, namun yang berbeda itu pin 13 itu terhubung kepada sebuah LED di board Arduino-nya itu sendiri, yang dimana jika kondisi dari pin itu adalah high, LED akan menyala, dan jika low, LED akan mati. Nah, berikut ini adalah beberapa komponen yang biasanya orang gunakan bersamaan dengan Arduino. Yang pertama adalah ultrasonic sensor, itu jadi untuk mengecek jaraknya atau mengukur jarak. Terus ada push button, potensiometer itu mengatur besar kecilnya suatu tegangan yang melalui suatu rangkaian. Servo yang mungkin bisa digunakan untuk melakukan suatu gerakan seperti berputar biasanya. LED, lampu biasa, bisa digunakan untuk nyala mati atau pada sistem besar mungkin sebagai indikator apakah suatu sistem berjalan dengan baik. Resistor itu karena kita bermain rangkaian listrik, resistor itu sangat penting supaya aliran pada rangkaian tidak terlalu besar. Lalu breadboard yang digunakan untuk membantu kita agar tidak memerlukan begitu banyak pin. Di video kali ini saya akan menjelaskan dasar cara menggunakan Tinkercad.
Tinkercad adalah web app yang digunakan pada mata kuliah embedded system, di mana kita bisa membuat rangkaian Arduino. Nah, hal yang paling penting pertama di sini adalah toolbar atau window di sebelah kanan ini yang berisikan komponen-komponen yang kita gunakan. Cara mengeluarkan komponen yang kita ingin gunakan adalah klik sekali, lalu diklik lagi di tempat yang kita inginkan. Nah, bisa dilihat saya telah memasukkan sebuah board Arduino, di mana board ini mirip seperti board aslinya dan berfungsi seperti board aslinya. Lalu saya akan menggunakan breadboard. Nah, breadboard di dunia nyata digunakan jika kita tidak ingin menyolder terlebih dahulu kabel-kabel dan ingin mencoba terlebih dahulu. Nah, cara melihatnya adalah seperti ini. Breadboard didesain di mana ada beberapa bagian yang dirangkai secara seri, ada yang secara vertikal atau horizontal, tergantung dengan alignment dari si breadboard itu tersendiri. Misalnya contohnya karena dibuat tidur, bolong-bolong yang di sini ditandai dengan warna hijau, berarti dia terangkai secara seri, secara horizontal. Nah, yang di sini juga secara horizontal. Namun jika dilihat tidak terjadi sambungan antara yang positif dan yang negatif. Nah, sedangkan yang di ABCDE di sini secara kolom atau vertikal atau menyamping. Nah, penjelasannya seperti apa? Maksudnya seperti ini. Jika saya menempelkan kabel 5 volt ke sini, maka seluruh rangkaian atau bolong-bolong di sini akan dialiri oleh listrik 5 volt. Nah, biasanya kabel positif atau yang menyambung kepada sumber listrik akan diwarnakan dengan warna merah. Kalau misalnya yang minus, yang negatif, itu ke ground. Dia akan diwarnai dengan warna hitam. Nah, berarti semua baris di sini tersambung dengan ground. Nah, lalu bisa kita lanjutkan dengan penempatan LED. Dalam kondisi ini, lampu LED tidak tersambung dengan listrik, namun berada di pin di sini berada di dua kolom ini. Nah, jika dilihat anoda berarti itu positif, sedangkan katoda berarti negatif. Jadi bisa kita sambung saja. Ini black. Dan jika kita mengingat hampir semua komponen elektronik memiliki resistor, jadi jangan lupa kita kasih resistor yang menyambung ke bagian bawah atau bagian positif dengan besar 220. Nah, dari sini lampu sudah tersambung dengan suatu aliran listrik, namun belum tersambung ke Arduino kita. Nah, kita bisa melakukannya dengan menempelkan kabel pin ke salah satu pin Arduino. Saya mengambil pin atau slot 13. Masukkan saja ke bagian sini. Jika dia sudah berada di dalam kolom ini, berarti lampu LED sudah tersambung dan kita bisa mewarnakan kabel itu dengan warna yang lain. Misalnya contohnya purple. Dalam hal ini lampu sudah tersambung dengan Arduino secara fisik. Lalu kita bisa menekan tombol code di sini. Nah, code ini adalah tampilan dari atau window untuk mengatur codingan dari si Arduino itu sendiri. Di sini terdapat tiga mode, yaitu blok saja, yang kedua blok dan teks, dan yang ketiga teks. Nah, bisa dilihat sintaks dari codingan Arduino itu mirip seperti C++. Dan biasanya terbagi menjadi dua bagian, setup dan loop. Nah, setup seperti judulnya melakukan setup, sedangkan loop itu adalah codingan yang ingin terus-terusan diulang. Dalam hal ini, di dalam setup, function ini menyiapkan pin 13 sebagai mode output. Nah, pin mode ini untuk menyiapkan suatu pin, baik menjadi mode input atau output. Nah, lalu di void loop dia akan melakukan command digital write. Nah, digital write ini berarti dia akan memberikan output ke pin 13
berupa listrik high, berarti maksudnya listriknya ada on. Nah, delay 1000 ini dalam millisecond. Lalu digital write 13 low, berarti memberikan output low, berarti tidak ada listriknya ke pin 13. Nah, itu dalam codingan. Nah, karena pin 13 itu tersambung ke LED, maka itu akan menentukan apakah LED itu nyala atau mati. Bisa kita mulai. Nah, bisa dilihat di sini LED menyala dan mati. Nah, jika keluar tanda seru seperti ini, berarti resistornya kurang besar atau kurang kecil. Jadi tergantung, itu disesuaikan dengan jenis LED yang kita gunakan atau komponen yang kita gunakan. Nah, itu merupakan penjelasan dasar dari cara menggunakannya. Lalu kita bisa melakukan share untuk mengambil file PNG dari rangkaian kita. Export jika kita ingin menge-save file Tinkercad-nya, dan kita bisa memencet tombol download ini untuk melakukan save file pada codingan yang sudah kita buat. Sekian penjelasan mengenai Arduino Uno dari saya. Terima kasih.